Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Krisna Medawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurusan Hukum Tata Negara semester 5. Nah, di sini saya mewakili kelompok saya untuk memaparkan materi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan dan Keimigrasian, yang beranggotakan saya sendiri, Nova Krisna Medawati dengan NPM 1921020403, dan rekan-rekan saya Nasima Biana Nizun dengan NPM 1921020400, dan M. Rifki Ibrahim Syah dengan NPM 1921020364, dengan M. Richard Feradil 1921020372. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk memaparkan materi kami guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh dosen Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama. Yang pertama di sini ada unsur negara. Unsur negara ini meliputi ada wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, selanjutnya yaitu pengertian bangsa. Pengertian bangsa. Menurut Ernest Renan, suatu bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi karena dua hal. Yang pertama, rakyat dulunya harus bersama-sama menjadi satu riwayat. Yang kedua, rakyat itu sekarang harus menjadi atau mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakteristik, tumbuh karena adanya persamaan nasib. Nah, selanjutnya ada alasan dicabutnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1958 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ialah yang pertama, secara filosofis UU TSB masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan pembersamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang B, secara sosiologis Undang-Undang TSB tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagaimana bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuannya, kedudukan di setiap warga, kesetaraan dan keadilan gender. Yang C, secara yuridis. Nah, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam perkembangannya, Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi warga negara lainnya. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1958 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu asas-asas umum yang dianut. Yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood, ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Nah, yang kedua itu ada asas ius soli atau law of the soli, atau secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak. Terus yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Selanjutnya ada asas-asas khusus. Nah, asas yang pertama itu ada asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad
mempertahankan kedaulatannya bagi negara kesatuan. Yang kedua, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwasanya pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, ada asas persamaan. Di dalam hukum dan pemerintah negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrasi tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ada asas non-diskriminatif, ialah ada asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal, equal, yang beragama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam, ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah asas yang dalam segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh, ini ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang menentukan bahwasannya dalam segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Asas yang ke-8 atau asas yang terakhir yaitu asas publisitas. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Nah, selanjutnya di sini ada hukum kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, siapa yang termasuk warga negara, yaitu terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, cara-cara memperoleh status kewarganegaraan, ini terdapat pada pasal 8 sampai dengan pasal 22. Yang ketiga, cara-cara kehilangan status kewarganegaraan, ini terdapat pada pasal 23 sampai pasal 30. Nah, yang selanjutnya cara-cara memperoleh kembali status kewarganegaraan terdapat pada pasal 31 sampai pasal 35. Selanjutnya ada ketentuan pidana pasal 36 sampai dengan pasal 38 yang terakhir, yakni ketentuan peralihan terdapat pada pasal 39 sampai dengan pasal 43. Nah, selanjutnya siapa yang termasuk warga negara Indonesia? Nah, yang pertama, yang termasuk warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diusahakan dengan UU sebagai warga negara pasal 22 Undang-Undang 12 tahun 2006. Nah, selanjutnya yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri atau penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Selanjutnya ada warga negara Indonesia, yang ini terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Warga Indonesia ialah yang A, setiap orang yang berdasarkan peraturan undang-undang dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang B, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia atau WNI. Yang C, anak yang lahir dari perkawinan negara yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia atau dan ibu warga negara asing. Yang D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Nah, yang E, anak dari hasil perkawinan yang sah antara seseorang ibu warga negara Indonesia dengan seseorang ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asalnya ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang F, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia atau WNI. Yang H, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seseorang ibu warga negara yang dilakukan oleh seseorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum
kawin. Nah, yang J, anak yang baru lahir di wilayah negara Republik Indonesia. Waktu lahir tidak jelas status warga negara ayahnya maupun ibunya. Yang K, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang I, yang L, anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang M, anak yang lahir di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang terakhir atau N, anak dari seorang ayah dan ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selanjutnya, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang kewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Indonesia pasal 5 ayat 1. Selanjutnya ada anak WNI sebelum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Indonesia pasal 5 ayat 2. Nah, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, dan huruf L dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harusnya menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Selanjutnya di sini ada syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama non-kelahiran, yang A perkawinan, B pengangkatan anak, yang C pewarganegaraan, yang D turut ibu dan bapaknya, yang E penaklukan suatu negara. Berdasarkan jenis kelahiran, yang A, asas keturunan atau ius sanguinus, yang B, asas tempat kelahiran atau ius soli. Selanjutnya di sini ada perkawinan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Ini terdapat pada pasal 19 ayat 1. Terus selanjutnya pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah RI atau Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda pasal 19 ayat 2. Selanjutnya di sini ada pengangkatan anak. Nah, yang pertama, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 21 ayat 2. Selanjutnya dalam hal anak memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Ini terdapat pada terdapat pada ayat 3. Selanjutnya ada kewarganegaraan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama ada syarat memperoleh kewarganegaraan RI pasal 9. Yang A telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang B pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang C sehat jasmani dan rohani. Yang D dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya ada E tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
Yang F, jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang G, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang H, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, selanjutnya ini ada tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, ada permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Presiden melalui Menteri pasal 10. Yang pertama disampaikan kepada pejabat. Selanjutnya Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diajukan permohonan. Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Mengabulkan permohonan dituangkan dalam Kapres. Kapres tertangkap paling lama 3 bulan sejak diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada permohonan 14 hari sejak Kepres ditetapkan. Permohonan harus mengucapkan sumpah atau janji setia. Setelah itu menyerahkan semua dokumen atau keimigrasian ke kantor imigrasian. Selanjutnya salinan Kepres dan berita secara sumpah atau janji merupakan bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia. Menteri mengumumkan nama orang tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada turut ayah dan ibu, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan RI. Ini terdapat pada pasal 21. Selanjutnya dalam hal anak tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harusnya menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Ini terdapat pada pasal 21 ayat 3. Penaklukan suatu negara. Dengan adanya penaklukan suatu negara, maka negara yang ditakluki menjadi lenyap, kemudian oleh konstitusi negara dijadikan sebagai mana wilayah negara, maka secara otomatis warga negaranya juga menjadi warga negara dari negara penaklukannya. Selanjutnya ada kewarganegaraan melalui kelahiran. Ya, ini ada asas keturunan atau ius sanguinus. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya ayah dan ibunya. Ciri-cirinya memudahkan tumbuhnya solidaritas. Ikatan solidaritasnya lebih kuat bila berada di satu wilayah. Umumnya dianut oleh negara imigrasi atau warga negara yang sering berpindah-pindah. Selanjutnya ada stelsel kewarganegaraan. Dalam bentuk stelsel aktif ini, seseorang diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan sesuai keinginannya sendiri. Stelsel pasif artinya seseorang yang akan memperoleh status kewarganegaraan tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu. Status kewarganegaraan merupakan hasil pemberian oleh negara atau pemerintah. Selanjutnya ada kehilangan kewargaan negara Republik Indonesia. Ini terdapat pada pasal 23. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Selanjutnya di sini ada syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini terdapat pada pasal 31. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22. Selanjutnya ada ketentuan pidana. Tugas dan dalam hal ini, tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan karena kesengajaan pidana dengan pidana penjara paling lama 31 tahun. Selanjutnya, setiap orang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu atau termasuk keterangan di atas sumpah membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana ayat 1 dipidana penjara paling sedikit 1 tahun, paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 250 dan paling banyak 1 M. Selanjutnya ada kedudukan warga negara dalam suatu negara, yaitu status positif adalah memberikan hak padanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa raga, memiliki kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu pemerintah membentuk badan pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya yang akan melaksanakan kepentingan warga negara yang dalam pelanggaran yang berhubung dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya ada keimigrasian Indonesia.
Keimigrasian diatur dengan Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Dasar pertimbangannya dibentuk. Pengaturan keimigrasian meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan kewenangan negara Republik Indonesia, merupakan salah satu terwujudnya kedaulatan sebagaimana negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang-orang asing di wilayah Republik tersebut. Selanjutnya pencegahan dan penangkalan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu keluar negeri dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah RI berdasarkan alasan-alasan tertentu. Selanjutnya di sini ada pengawasan orang asing dan tindak keimigrasian. Ini terdapat pada pasal 38 Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan 1. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi yang pertama, masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengertian hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwasanya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tercantum juga dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Istilah hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen, artinya hak asasi manusia dan warga negara. Perancis dalam revolusi tersebut terkenal dengan semboyan liberty, egalite, dan fraternité. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan kewenangan dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Macam-macam bentuk HAM. Menurut rumusan hak asasi manusia menurut Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia Universitas Declaration of Human Rights yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1945, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal atau hak jaminan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak substansi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak personal, hak legal, dan hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam HAM memuat. Yang pertama ada hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak kebebasan dan perbudakan, penghambatan, hak bebas penyiksaan, hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi. Selanjutnya, permasalahan dan pengakuan HAM di Indonesia. Sejarah dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwasanya pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwasanya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan peraturan maupun pelaksananya sesuai dengan pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antara negara serta hukum internasional yang berlaku. Selanjutnya ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan peninggalannya klip mutu pada tahun 2003. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah pada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
Selanjutnya ada upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM. Berikut beberapa langkah pengakuan dan perjuangan HAM bagi masyarakat bangsa negara Indonesia. Yang pertama, sosialisasi hak asasi manusia adalah masyarakat hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada tantangan dalam penegakan HAM. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan HAM di Indonesia yaitu masalah ketertiban dan keamanan sosial, rendahnya kesadaran hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dari materi kami dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang mendengarkan atau yang melihat bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.